Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai globalisasi. Kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Wina Elviana dan rekan-rekan saya. Laili Abdul Ishaq. Saya Abdul Ahmadi. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita ke materinya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu globalisasi? Secara bahasa, global artinya menyeluruh atau mendunia, sehingga dapat dikatakan arti globalisasi ialah suatu pengakuan organisasi bahwa bisnis harus berfokus global, bukan lokal. Gitu ya teman-teman, arti globalisasi. Nah, selanjutnya, dalam konteks manajemen, globalisasi bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama itu kedekatan atau dunia menyusut. Maksudnya di sini, komunikasi langsung jarak jauh melalui internet, manajer berhadapan dengan lebih banyak stakeholder. Terus yang kedua itu lokasi. Maksudnya di sini, perusahaan beroperasi lintas batas internasional, membawa ide dan proses ke negara lain. Terus yang ketiga itu sikap. Maksudnya di sini manajer mengaplikasikan manajemen secara internasional, mencari keseimbangan antara domestik dan asing. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dampak globalisasi pada bisnis. Globalisasi meningkatkan dependensi ekonomi antar negara, mempengaruhi masyarakat, lingkungan kerja, dan kegiatan bisnis korporat. Lalu tantangan daya saing. Daya saing di pasar global menjadi isu berat. Tanpa daya saing tinggi, produk lokal terancam impor. Strategi adaptasinya. Bisnis koperasi perlu meninjau ulang struktur strategi berdasarkan entrepreneurship, efisiensi biaya, dan keunggulan kompetitif. Tahapan internasional perusahaan. Yang pertama, tahap exporting, yaitu menjual produk domestik ke pasar luar negeri melalui perantara. Lalu yang kedua, mencari pembeli luar negeri. Manajer aktif mencari calon pembeli asing luar negeri. Lalu yang terakhir, beroperasi di luar negeri, terlibat dalam bisnis internasional pada berbagai tingkatan dari domestik hingga global. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis organisasi global. Dalam era globalisasi, organisasi global terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu ada perusahaan multinasional atau yang biasa disebut dengan MNC yang beroperasi di banyak negara tapi tetap dikelola di satu negara asal. Terus yang kedua itu ada perusahaan transnasional atau TNC, juga ada di berbagai negara tapi keputusan manajemennya terdesentralisasi sesuai kebutuhan lokal. Yang ketiga itu ada organisasi tanpa batas, struktur manajemennya lintas negara tanpa batasan geografis, kayak contohnya itu Google. Selanjutnya itu ada globalisasi dan daya saing. Globalisasi membuat perusahaan harus lebih unggul dalam bersaing. Daya saing adalah keunggulan perusahaan dibanding pesaing. Bisa dari kualitas produk, harga, layanan, atau inovasi. Semakin luas pasar, semakin tinggi pula tantangan bersaing. Makanya perusahaan harus terus berinovasi agar tetap eksis di tengah persaingan global. Sekian penyampaian materi dari kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.